Jadi saat kita hatikin alau mangapu akahatan nauli kado tangian sian aka nakaholongi huriatta GKPS Pontianak terus seksi jadi sian buat si siapa perkiri si bungsu. Shalom semuanya, selamat malam. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya kita dapat kembali berkumpul di sini untuk bersama-sama beribadah penghiburan dari GKPS Pontianak. Kami juga mengucapkan terima kasih yang banyak untuk 2 hari yang sudah berjalan untuk tempat peristirahatan terakhir Mama. Nggak ada lagi yang bisa aku katakan kecuali kata terima kasih. Jujur kalau nggak dari GKPS mungkin aku nggak tahu gimana bisa berjalan dalam waktu yang singkat. Teman-teman anak poso yang juga selalu nemenin, yang selalu ada saat dibutuhkan, terima kasih banyak. Pokoknya kami nggak tahu mau apa, pikiran kacau, tapi selalu ada dari orang tua di gereja ini yang selalu memberikan nasihat, selalu membantu kami, apa yang kami perlukan selalu disediakan. Banyak sekali nasihat yang sudah kami dengarkan, dan juga memang Mama tuh udah sosok yang baik, yang selalu mengasihi semua orang, semua dipandang sama rata sama Mama. Kiranya kami juga bisa memiliki hati yang selembut Mama juga untuk bisa terus melayani di gereja. Jadi sampaikan terima kasih. Shalom. Shalom. Selamat malam untuk kita semua. Saya pribadi mengucapkan terima kasih untuk seluruh jemaat GKPS Pontianak, orang tua kami di tempat ini yang sudah bisa dihadir pada malam hari ini dalam ibadah ini untuk memberikan penguatan kepada kami semua di tempat ini. Dari semua orang tua kami yang mengenang Mama dalam semasa hidupnya sebagai ibu yang penuh kebijaksanaan, bisa saya bilang. Ya seperti itulah Mama kami memang. Beliau tuh punya hati yang luas untuk semua orang, seperti itu. Dan semoga kami bisa, walaupun tidak bisa semuanya, atau mungkin karena kami manusia lemah, 1/4-nya pun mungkin kami masih belum bisa. Tapi biarlah Tuhan dan kami sebagai pribadi yang mampu tetap kuat untuk menjalani hari-hari kami ke depannya. Dan juga kami berterima kasih untuk orang tua kami atas nasihatnya, atas kata-kata penghiburan kepada kami di tempat ini. Kami bersyukur mempunyai orang tua yang juga memperlakukan kami seperti anaknya sendiri, seperti itu. Kami berterima kasih atas perhatiannya, panjang umur, sehat-sehat untuk orang tua kami di tempat ini. Biarlah Tuhan yang membalas kebaikan kalian semua, dan Tuhan selalu menyertai kita semua dimanapun kita berada. Terima kasih. Pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Tuhan karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk bersyukur kepada Tuhan bahwa hari kemarin telah berlalu. Terima kasih kepada Kuria GKPS Pontianak untuk setiap doa, untuk setiap dukungan dari awal datang ke Pontianak, Naposo, standby, mensupport adik-adikku, kakakku di Pontianak. Kalau kami yang di perantauan ini
hanya bisa apalah kami hanya telepon yang nyatanya dari GKPS memberikan tangan untuk menolong dan menopang setiap persiapan ini. Kalau saya seperti yang dibilang, kalau diingat yang kenapa ya kejadian seperti ini, memang nangis lagi. Jadi mama itu datang tanggal 30 ke Sekadau, dia udah bawa baju persiapan sampai 3 bulan. Nah rencananya mau menemaniku sampai melahirkan. Jadi itu satu koper udah isinya baju gereja, handuk-handuk kecil buat si Uco, segala macam. Semangat sekali karena dari awal aku udah bilang aku mau Natalan di Pontianak mah. Gak mau tahu aku ngapain Natalan di Sekadau. Tapi memang di awal Desember itu ada sedikit gangguan kesehatan saya. Jadi memang saya walaupun banyak surat tugas, akhirnya harus saya tolak semua itu. Dan mama pun bilang, kau nggak usah ke Pontianak, kau nggak usah ke Pontianak Boru. Bolak-balik ya itu dibilangnya. Sampai dibilang ke Helanya, Hela jangan dibolehkan, nggak usah. Saya aja yang ke sana. Jadi kami tidak berangkat Natalan ke sini, padahal udah cuti. Pokoknya saya mau Natalan di Pontianak, saya isi. Saya bilang tidak usah, jauh Pontianak ini 6 jam itu dari Sekadau, tidak kenapa-napa. Jadi mama tanggal 30 udah selesai Natal, kata mama aku tidak ada tugas lagi di gereja. Tanggal 31 kami masih ibadah, dan tanggal 1 Januari 00 kami masih berdoa. Tapi memang waktu itu ibadah kami singkat sekali dan doa kami hanya sederhana, Mama terima kasih sudah jaga kesehatan di tahun 2022. Itu sudah lebih dari cukup buat kami yang jauh dari Mama. Semoga kita 2023 ini rencana kita yang banyak, cita-cita kita mau kesana sini, kita sehat-sehat. Hanya itu aja. Di pukul 00 itu kami hanya 1 jam aja. Lalu di jam 9 malam Mama lalu badanku sakit katanya. Kami urut, kenapa Mak? Badanku sakit katanya. Apa kita ke rumah sakit? Takut ada apa-apa, takut gula Mama tinggi. Enggak, sangat sakit ya Mbak, mungkin capek. Tapi di jam setengah 11 malam itu dia sesak. Akhirnya kami bawalah ke UGD. Di UGD saturasi Mama 70. Jadi dibom pakai oksigen dengan tekanan tertinggi. Dari pukul 00 sampai jam 2 tanggal 2 Januari sampai pukul setengah 3 pagi. Akhirnya saturasi naik jadi 95. Sambil di situ menunggu hasil swab antigen karena nggak ada PCR di Sekadau. Kebetulan waktu itu dokter jaga yang di rumah RSUD juga masih teman. Kami ngobrol, Dek, ini paru-paru Mama, dari Mama berputih. Kita tunggu hasil swab antigen terakhir, hasil lab gulanya tinggi. Lalu keluarlah hasil swab antigen itu, dia positif. Akhirnya dimasukkan ruang isolasi di Sekadau. Untungnya ruang isolasi Sekadau itu kosong. 4 hari Mama di Sekadau. Di Sekadau itu yang kalau fasilitas rumah sakitnya bagus, 1 orang sendiri, ada penunggu yang bisa menunggu Mama di dalam. Tapi kami menyadari bahwa ada keterbatasan dokter, keterbatasan peralatan. Akhirnya diskusi, kami merujuk Mama lah ke Sudarso. Walaupun sebenarnya awalnya dokter di Sekadau bilang, kami masih bisa tangani di sini. Tapi
kalau memang ada kondisi darurat misalnya apa kayak ventilator itu tidak ada di Skadau. Itulah omongannya dokter gitu. Akhirnya kami tekan lah gimana kalau nggak ada spesialis paru-paru gimana nih dokter. Akhirnya di tanggal 4 Januari dikabarkan di Sudarso kosong, sehingga mama bisa dirujuk ke sana. Itulah terakhir kulihat mama. Ma, aku ada dinas tanggal 9, aku ke Pontianak ya. Mama tenang aja, ntar aku susul mama ke sana. Nggak usah, kau nggak usah ke Pontianak. Nggak usah, kau di sini jaga aja anakmu. Itulah terakhir saya dibawa ke Pontianak. Sampai akhirnya selama diisolasi di Sudarso nggak bisa. Ya itulah kondisinya turun naik. Inilah yang tahu cerita. Bertelepon pun dia sudah capek. Kalau ngomong dia capek. Dia sempat sebenarnya enak Skado. Di Skado aku bisa lihat kalian kan. Kalau di sini aku sendirian. Mama setahun pun di Skado nggak apa-apa, Ma. Tapi gimana, Mama? Dokternya aja fisiknya sekali. Dokternya harus datang dari Sanggo, Ma. Nggak tahu kita, Ma. Kalau di sana lengkap, itu aja Mama pertimbangan. Bukan aku nggak mau ketemu Mama aja tadi. Itulah, aku di sini tak bisa dijaga si Uli kan. Tapi udah 14 hari mama dirawat, tepat 14 hari dia udah berusaha kok, dia berjuang, tapi dia sudah meninggalkan banyak teladan hidup yang baik kepada kami. Seperempatnya pun kalau aku sita adalah kayak mama. Hatinya lu yang sabarnya kurang panjang, yang lembutnya lembut. Tapi itulah, memang ada tempat yang lebih baik dari dunia ini. Udah bersama Tuhan, kiranya para jemaat tetap mendoakan kami agar kami lekas terhibur dan semakin berpengharapan kepada Tuhan. Mohon perhatian para orang tua kami untuk kakakku dan adik-adikku di Pontianak ini. Kami memohon sepenuh support dan dukungan. Rasanya masih seperti mimpi aku 14 hari pertama di Januari ini. Tapi Tuhan punya rencana, semua orang bilang begitu. Dan Alkitab pun berkata seperti itu. Jadi saya masih belajar mengimani lebih dalam hal itu, bahwa rencana manusia terkadang tidak sejalan, terkadang tidak sama dengan apa yang Tuhan rencanakan. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf saya nggak pakai masker karena saya ngos-ngosan banget pakai masker. Semuanya inang aman. Kiranya semuanya sehat-sehat. Yang penting semuanya para orang tuaku hari masih panjang, supaya kita dalam hidup ini semakin bisa menikmati kemurahan Tuhan. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom. Shalom. Tadi sudah banyak jelaskan Saudara, saya nambah sedikit. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada
kepada seluruh jemaat GKPS Pontianak, baik itu seksi Naposo, seksi Ina, seksi Diakonia, seksi Amat dan semua para lado dan alam pendeta. Terima kasih telah datang ke tempat kami memberikan penghiburan kepada kami. Saya memohon kepada kita semua yang di Pontianak GKPS supaya memperhatikan adik kami dan kakak kami Mori, Yuli, dan Tio yang ada di Pontianak ini. Kalau mereka ada berbuat salah langsung ditegur atau dikasih tahu ke kami keluarga, karena kita yang di Pontianak lah yang lebih dekat kepada mereka. Kalau kami hanya bisa paling bertanya lewat komunikasi. Jadi kitalah yang orang tuanya di sini yang di Pontianak. Jadi saya juga memohon pada kita supaya kita berdoa, doakan kami keluarga supaya kami sehat, panjang umur, dan apa rencana kami, cita-cita kami diberikan oleh Tuhan. Saya juga memohon kepada Tuhan supaya kita semua jemaat GKPS Pontianak diberkati Tuhan, pulang dari rumah kami ini sehat-sehat di jalan, diberkati sampai ke rumah masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom buat kita semua. Terima kasih untuk jemaat GKPS pada malam ini datang ke rumah kami untuk memberikan kami kekuatan, memberikan penghiburan. Terima kasih juga saya ucapkan untuk orang tua kami yang ada di GKPS Pontianak. Ya, saya meminta dukungan, minta doanya untuk terutama untuk kami bertiga. Karena yang akan tinggal di rumah ini ya kami bertiga, karena abang dan bapak dan mama Samara di Skadau, karena mereka juga bekerja memang jauh dari kami. Ya, tolong doakan kami, tegur kami kalau memang kami ada salah, karena ya kami butuh dukungan, karena kan kami tidak tahu langkah kami ke depan bagaimana. Jika kami ada nanti salah-salah kata, salah-salah perbuatan, ya tolong ditegur, dinasihati kami, karena yang di Pontianak inilah yang akan menjadi orang terdekat saya, terutama di gereja GKPS, karena dari saya sekolah minggu, dari sampai sekarang pun ya keluarga dekat saya ya di GKPS Pontianak. Selain di sini di keluarga ini juga teman-teman pemuda. Terima kasih karena kemarin sudah ada di rumah duka Sudarso, yang teman-teman pemuda yang standby untuk membantu. Terima kasih, semoga teman-teman pemuda selalu kompak dan sehat-sehat untuk kita semua, dan terima kasih. Shalom. Para semua bakal danukan. Terima kasih pada Tuhan. Kami diberi batal Tuhan, kesehatan, diberi kita sukacita, walaupun dalam sukacita mengalami keluarga maka tahun. Terima kasih Begal Ubani di KPS Pontianak, Bani Andita, NJ, Aganukan seksi sekolah minggu, sama Poso, Inang, Bapak, Dukunia, Pemegok, Tanai, Nasya, Mambere, Hatapo-hapo, Benami, Haganukan, Pinapari, orang tua namion, Demagog di tengah nami, kesaksian rohani, nah begitu menyentuh hati Hanami. Sungguh memang orang tua namion, amborukon, nabujur tumang.
memang baru beliau bergabung 6 tahun Hanami Marhaja Buan John, tapi memang sungguh luar biasa dok. Ulah peong gak sakit hati selain orang tua nami on berkuan suami bujur songon imbayang songon bani anak ni do au age peau pak lumayan nih. Jadi semoga harapan keluarga terkasih kami di KPS Pontianak, semoga yang sudah disampaikan kepada kami penghiburan, kekuatan, kami boleh jalankan itu. Hanya kata terima kasih nabu ya kawan Hanami bani Haganupan orang tua nami John. Semoga jemaat di KPS Pontianak Lambin bertumbuh ibagas Tuhan, Lambin semakin diberkati di dalam Tuhan dan semakin sehat-sehat, dan kita boleh bertemu kembali di waktu yang Tuhan izinkan kembali. Ayo mahata Hanami dilanjutkan mah bani Bapak Nami, Bapak Amos. Terima kasih. Shalom. Shalom. Oras. Oras. Tuhan. Inon. Kuliah GKPS Pontianak. Waktu balasan Inon. Di Februari kemarin antarkan bersama Mama Dani, Opung Agus Boru, tempat peristirahatan yang terakhir. Sedikit cerita mungkin untuk memang mengenai perawatan Mama. Ketika informasi masuk dari Ade, dari Roma, dari Yuli, Bang, Mama lagi di IGD di Sekadau. Tanggal 2 pagi itu mereka udah infokan dari pagi, cuma mungkin karena saya nggak baca handphone subuh itu saya masih tertidur. Pagi begitu buka handphone, Bang, Mama di IGD di Sekadau sampai sekarang. Telepon adik, apa kondisi bagaimana? Mama sesak Bang, aku putih lagi hari ini mau di ronsen PCR. Memang langsung udah gelisah dari tanggal 2 gelisah. 4 malam perawatan di Sekadau. Gimana perkembangan Mama Dek? Ya masih seperti ini Bang, kadang naik kadang turun sesaknya, ya, tahu gimana, kadang ada kadang Mama bisa stabil, tidak tentu jamnya juga nggak bisa diprediksi, kadang lagi santai bisa di malam hari, bisa di pagi atau siang hari, jadi kita nggak bisa prediksi kayak mana kondisi lagi. Dari rumah informasi baru masuk, kita rujuk Mama Bang ke Sudarso. Oh ya sudah, kita rujuk. Gimana Mama sanggup nggak perjalanan Sekadau Pangkal Pinang 7 jam? Sekadau Pangkal Pinang, Sekadau Pontianak. Sekadau Pontianak itu 7 jam. Kalau kata Mama Bang, Mama sanggup, Mama tahan lah. Ya kalau kalian udah nyanggupin, berangkatlah Mama dari Sekadau ke Pontianak ini sampai di Sudarso. Oke, masuk perawatan. Ternyata udah hampir seminggu itu rasanya makin nggak tenang atau gimana. Sama Mama Amos, Ma, aku pulang dulu ya, sendiri aja. Aman, saya pulang dulu. Mudah-mudahan aku pulang maupun makin sehat bisa pulang ke rumah. Pulang waktu di tanggal 6 pulang kantor. Sore aku berangkat pesawat terakhir dari Pangkal Pinang, nginap di Jakarta. Tanggal 7 pesawat pertama dari Jakarta langsung ke Pontianak. Turun di bandara langsung tembak ke rumah sakit. Udah aku tengok Yuli udah bangun tidur tapi muka udah busuk. Gimana Dek? Ini lama kondisi Mama, nggak bisa dijumpai, nggak bisa ditemui. Jadi kita cuma mengharapkan kabar dari dalam. Kita ikuti aja protokolnya kalau memang seperti itu. Berjalanlah sampai seminggu
aku dan Yuli lah dijaga di waktu malam, mulai dari sore sampai subuh sampai siang. Aku dan Yuli di rumah sakit dari 7 sampai kemarin tanggal 14. Memang selama berjaga itu pun beberapa kali mama sesak-sesak kamu. Itu pun kadang ketika sudah tidur baru, bahkan kami tahunya langsung dari mama terkadang gitu. Perawat ataupun apa tidak memperhatikan, mungkin itu sedikit kesedihanku. Bunyi telepon subuh-subuh, tolong dulu kasih tahu perawat mama sesak, baru kita dobrak ke dalam. Itu sedikit kecewaku di situ. Gak puas aku ngerawat mama itu. Mama udah sesak, entah gak bisa manggil perawat, gak bisa apa. Nelpon kami yang ada di luar untuk dobrak ke dalam, kasih tahu mama kami sesak, perawat tolong lihat, baru ada tindakan. Itu yang bikin saya ya, cukup sakit lah ngerawat mama ini. Gak puas kami bisa ngejaganya itu. Kalaupun memang harus ujian seperti itu, nggak kayak gini sakitnya mama gitu loh. Masih bisa kami rawat dengan, jujur aja, perawatan yang kuanggap perawatan yang dia dijalani mama itu gak layak kalau menurutku. Bang, mama baru ini, tolong suruh perawat bersihkan mama. Dobrak lagi masuk perawat, ibu saya isolasi 7, tolong bersihkan, baru ada tindakan. Memang ketidakpuasan saya untuk sekali ini. Sampai di tanggal 14 subuh pun kami ditelepon, Dek tolong dulu mama sesak, jam 4 pagi, jam 3 kurang, hampir jam 4 pagi. Masuk lagi lagi perawat, tolong ini mama saya sesak. Masuklah Yuli, jadi masuklah Yuli, mendampingilah dari sampai mulai dari jam 4 pagi itu sesak. Begitu ditelepon, didobrak, baru masuk perawat memberikan tindakan penanganan pasien. Jadi di dalam, pojok satu orang penunggu ke dalam, Dek abang biar dua ya. Ini masuk. Yang bilang pagi, ini stabil. Gimana mama Dek? Udah bisa tidur bang, saturasi bagus dan lain-lain bagus. Bertelepon lagi, bang lagi nyok mama sarapan. Oh ya makan ya. Menjelang siang, karena Yuli yang di dalam, mama itulah mungkin memang itulah harinya kondisi mama stabil, tapi ya kita seperti itulah datangnya waktu itu. Ya seperti pencuri, kita tidak tahu dia bisa datang di pagi, bisa datang di siang, entah di waktu kapanpun itu dia datang. Jadi itu kalau kami menganggap kayak mama kami itu dicuri dari depan mata kami lah. Perlahan tapi pasti saturasi turun 90, 85, 80, diikuti dengan tanda-tanda vital lainnya. Menurun. Bang masuk bang, udah nggak benar ini, dobrak aja, udah masuk aku ke dalam. Nggak lama, nggak sampai pun 5 menit. Bu, bapak, ibu sudah lihat, udah nggak ada. Kita berangkat tanpa ada ini, langsung. Udah, disitulah kami nggak tahu lagi harus ngomong apa. Tengah mati-matian kami perjuangkan mama ini, cuma ya seperti pencuri yang datang, kita nggak tahu dia datang di siang atau di malam. Ya, kita cuma bisa berjaga-jaga sampai waktu kita tiba, itu aja. Jadi kami mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk jemaat PKPS Pontianak, walaupun di waktu yang sangat singkat dengan aturan protokol ataupun SOP yang sangat tegak di situ katanya, tapi di malam tanggal 14
boleh memberikan penghiburan kepada keluarga kami di hari Sabtu itu. Bahkan di hari Minggu laksanakan kebaktian Minggu di kamar jenazah untuk memberangkatkan mama kami ke tempat peristirahatan terakhir. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk dukungan, bantuan yang sudah diberikan kepada kami keluarga besar di sini. Kiranya Tuhan membalas semua perbuatan-perbuatan kita. Saya dari keluarga besar Ali menyampaikan mungkin kami tidak akan bisa berlama-lama di Pontianak. Saya secara pribadi mewakili keluarga menitipkan adik-adik saya Mori, Yuli dan Tiur yang akan tinggal di sini karena nilai kami bersama Mama Samara tetap akan pulang ke Sekadau. Kami juga dengan Mama Amos akan kembali ke Pangkal Pinang ke tanah perantauan. Ya, kiranya adik-adik kami yang kami tinggalkan di sini tetap mendapat perhatian terutama dari gereja. Secara pelayanan kami harapkan tetap dilayani, diberikan semangat karena biar bagaimanapun kalau dari kami kemungkinan jelas pasti kami terbatas paling baik media, entah itu telepon ataupun video call. Jadi kami mohon, kami titipkan adik-adik kami ini kepada gereja ini supaya dibimbing, dibina dan ditanyakan, tegur jika memang harus ditegur. Kami tidak anti terhadap teguran. Jadi kami berharap kiranya boleh kami mendapat tetap support dari gereja juga untuk semua kata-kata penghiburan siang sekolah minggu sama Poso, Pinang, Bapak, Nama Bani Diakonia dan Sitwa Samas atau MJ. Lalu tahun Hamimah di Ate Tupa, Pegal, Bani nasihat-nasihat, penguatan penghiburan nah benar pada siang. Mah Tuhan dah membalas sudah perbuatan-perbuatan kita. Juga saya di sini berdiri menyampaikan permohonan maaf apabila karena kami yakin mama kami juga pasti ada salah kata, salah ucap maupun salah perbuatan. Saya di sini mewakili mama, mewakili keluarga, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua anggota jemaat di KPS Pontianak apabila jika ada mama saya lakukan kesalahan yang mungkin menyinggung perasaan, kiranya dimaafkan agar jalan mama kami lapang menuju bertemu dengan bapaknya. Ayo mungkin pada salami itu mama. Jadi, mula de marihamu na saluh na amanami, inanami, saluh na jemaat KPS Pontianak di haradir ni rohamuna laho mga puli rohanami alam nang di persirangan nami siya ina na hawalungi hani mulai siang natuari toror hamuna pambaik dibaktian do pasatton hata apulapun Tuhan sahat tu dikion saya tong be ya Allah ya amuna amin mola ate madiamu amang mola ate madiamu inang saludna plus di buan hamudo ka seksi si sekolah minggu pemuda seksi pemuda seksi ina seksi ama dot diakonia sosial ke dot amuna sudah berhala dengan do amang patita mola ate ma rajanami mola ate mainang di sude akka uli bahasa munai di kamu di bok kamu do ham di tangyang muna jala di pasat tamu do tuhami akka hata poda tak mobi ma tu akka anak kodro di bot buru nami sadu nak di kamu do ka hata poda katangyang do harapan mo sen hadirion nami lomosian do hami sa sitong di pasirangan nami sian ina namion ala tading mete manuaingon ka ibotok kon alai ala di kamu do hagugoon marhite-hite atani di bata do marhite-hite tangi yang akapoda jadi tubuh hami pos dorohan nami saya disapot di bata matuk tutu sudei
hata pas juga biar katanya yang nadi pasamuna itu anak dok buru namyo sabu itu tong tugu hani di nama dalani hari-hari ini guru nami itu naberi guna jadi mulai ada mak dia muna sadu na moro tung mulak pehamu amang inang siap bagas namyon sai tong madiramo di bata hamuna saat dengan muna gaduk masada sonang suhari ribuan nang hamil pesa di ramo di bata mah saya masih longgoma madaging berketingkat 7 bulan Mario jadi saya linai wadok melati mahami di sude udi basa munai asa son hidup di tua mah tu main na duhur tiu main na lote hata na udi na ringgan hata pas juga bina penasa muna sa unang mabu basa unang mamose asa harbang madalat tujabu balatu harbang madalat tuhuta balatu madalat tujabu hata na udi na penasa muna itu waktu hami may martungan siya. Jadi ada do tonggosian hami surut. Jadi katanya yang mahita. Ale Jehovah de bata amanami na marhabang sa dibono gijang. Puji-puji do hamale teum maripasa rohanami tuho adi Tuhan. Di asini roham na manggonggomi hamil di pergunito nami siapa hari ali Tuhan karlumobi apa detikyo marhai pason ami di inganan na marpungo sian huriam marpungo di bagas namion sian huria di KPS Pontianak di bagasan hahi pason na sidaro majipako kami ami di bagasan hahi pason moliate marohanami di adi Jehovah kasu di boto ali Tuhan perpungan nami apalagi kion ima di ari-ari na salud punang dialak musada ina sen na holong ham sa tunga nami hinohon ni holong ni rohani kuria nami di KPS Pontianak rodo nasida laho pasaton hata agulapun nasian hoi doa katanya doa kabuda nasian hoi ali Jehovah pasahat Tuhan ali Jehovah ape matangamu na maranguliay tu pinopar ni dayanangon asa ho marapasaot ton sude akahata pasu-pasui ho na saot ton ali Tuhan asa boy hami marbugo jala boy hami masihohot ali Tuhan sumaparoko jala asa boy hami ali Tuhan lamu manada dibalga ni asi ni ali Jehovah asi marohan saya tong malinggumi hami tung nakpemarsa kami mordung pehami tariluidu matupa mahami iluidu na di bagasan pakirimon unang luas hami di bagasan haudumon ali Tuhan asi maroham matupa ma pehami tariluidu di bagasan pakirimon na mangulu mapakirimon tuho ali Jehovah asi roham ali Tuhan di sude akasakap do rensana nah karena di bagasan sekolah do pena inga pinopar ni denang na ditinggal kuno na di Tuhan o mana pasikok ko na di Tuhan di bagasan na sigaro nang ama namin ina namin na rosian kuriam ke KPS man dapotok atung doja nasida laho mantapot ton hani batu panasida tong pertanyaan di bagas namion mangidu hame itu ho adi Jehovah lehom mabalos nito nasida sikak ni nabihin nasida dan mardopi gadda lubi siya na pinatupan nasida di hame pasu-pasu masalud na ruas ni Kuriani pasu-pasu ng pahala doon do ng amang partiga namin sa ikaong may ituan parbisuki asiro ang nang dido sa pangalason namin pili Tuhan berpangulahi maroham dido sa pangalason namin asa no pangabati di asi-asi akapaso-paso na nang sipasato mo Tuhan tangihon jala uloy matangyang ilihilip namin na so bahag kami tuho marhiti-hiti anak mo Jesus Kristus sukop kami do 34 asi marom di amin amen